Ada beberapa teori menurut para ahli yang dapat kita jadikan rujukan untuk mendefinisikan apa sesungguhnya cahaya itu. Berikut adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk yang pertama, ada teori emisi oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1722. Menurutnya, bahwa dari sumber cahaya dipancarkan partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan ke segala arah dengan kecepatan yang sama besar. Bila mengenai mata kita, maka dapat kesan melihat sumber cahaya tersebut. Untuk yang kedua, ada teori gelombang oleh Christian Huygens pada tahun 1629 sampai 1665. Menurutnya, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi. Beberapa hanya dalam hal frekuensi dan panjang gelombangnya yang berbeda. Untuk yang ketiga, ada percobaan Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829 dan Augustin Fresnel pada tahun 1788 sampai 1827. Mereka menyatakan bahwa cahaya dapat melentur dan berinterferensi, serta peristiwa ini tidak dapat diterangkan oleh teori emisi Newton. Untuk yang keempat, ada percobaan Ginbond pada tahun 1819 sampai 1868. Menurutnya, percobaannya didapatkan bahwa cepat rambat cahaya dalam zat cair lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambat cahaya di udara. Hal ini juga bertentangan dengan teori emisi Newton. Untuk yang terakhir, ada percobaan James pada tahun 1831 sampai 1879. Ia menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu sebesar 3 kali 108 meter per detik. Jadi, Maxwell berkesimpulan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Lalu, untuk selanjutnya, apa itu yang dinamakan dengan ngengat? Ngengat adalah serangga yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu dan keduanya termasuk ke dalam ordo Lepidoptera. Berikut adalah beberapa jenis dari ngengat. Untuk yang pertama, ada jenis Deadhead Hawkmoth Acherontia sp, di mana serangga ini yang paling banyak dikenal dari 3 spesies dalam genus Acherontia. Hal ini paling sering diidentifikasi dari pola samar berbentuk tengkorak yang menghiasi dada, karakteristik dari mana-mana umum dan ilmiah berasal. Untuk yang kedua, ada ngengat bulan atau Actias luna. Ngengat ini dikelompokkan pada tergolong familia Saturnidae atau subfamilia Saturninae. Ngengat jenis ini memiliki sayap berwarna hijau cerah. Ngengat ini ditemukan di padang rumput di benua Amerika Utara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Meksiko sebelah utara. Ngengat ini memiliki batang sayap yang dapat mencapai hingga 114 mm, menjadikannya salah satu ngengat yang terbesar di Amerika Utara. Untuk yang ketiga, ada ngengat Atlas Attacus atau ngengat terbesar di dunia. Kupu-kupu ini adalah sejenis ngengat bertubuh besar yang menyebar luas di wilayah tropika dan subtropika Asia Tenggara. Umumnya ditemukan di Kepulauan Nusantara. Dalam bahasa Inggris, ia dikenal dengan sebagai Atlas Moth. Kupu-kupu gajah kerap dianggap sebagai ngengat yang terbesar di dunia, khususnya terkait luas permukaan sayap-sayapnya yang mencapai 400 cm persegi. Rentang sayapnya pun termasuk memiliki tubuh yang sangat lebih lebar dan lebih berat daripada yang jantan untuk yang betinanya. Untuk yang keempat, ada Emperor Gammon Apodiptera eucalypti. Ngengat ini adalah spesies ngengat dalam keluarga Saturnidae yang berasal dari Australia. Spesies ini sebelumnya ditempatkan dalam genus Atheraea. Untuk yang selanjutnya ada Polyphemus Moth, Atheraea polyphemus.
Ngengat ini adalah anggota dari Amerika Utara dari keluarga Saturnidae, ngengat sutra raksasa. Ini adalah ngengat berwarna coklat dengan lebar sayap rata-rata 15 cm. Ciri yang paling menonjol dari ngengat ini adalah bintik matanya yang besar serta berwarna keunguan pada kedua sayap belakangnya. Bintik mata memberinya nama yaitu Chilops polyphemus. Spesies ini pertama kali dijelaskan oleh Peter Chammer pada tahun 1776. Spesies ini tersebar luas di benua Amerika Utara dengan populasi lokal ditemukan di seluruh subantartika Kanada dan Amerika Serikat. Untuk yang selanjutnya ada Peperonomon biston betularia. Ngengat ini adalah spesies ngengat malam yang terbang di daerah beriklim sedang. Hal ini sebagian besar ditemukan di belahan bumi utara, di tempat-tempat seperti Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Evolusi ngengat lada adalah contoh genetika populasi dan seleksi alam. Ulat dari ngengat yang dibumbui tidak hanya meniru bentuk, tetapi juga warna ranting. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ulat dapat merasakan warna ranting dengan kulit mereka dan mencocokkan warna tubuh mereka dengan latar belakang untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, ngengat ini aktif di malam hari, ada juga ngengat yang aktif di siang atau sore hari. Ngengat juga dan ulatnya dianggap hama yang sangat merugikan, serta menghasilkan 50-350 telur dengan panjang sekitar 1 mm. Pada tahap pembibitan, telur ditaruh di daun. Kemudian pada saat larva baru menetas, bersembunyi di dalam daun. Setelah larva dewasa, yang biasanya berwarna hijau keabu-abuan dan berubah menjadi hijau cerah, akan memakan permukaan daun tersebut. Selanjutnya, mengapa ngengat tertarik pada cahaya? Beberapa ahli entomologi yakin ngengat bergerak mendekati sumber cahaya tak alami, karena cahaya itu memancarkan sistem internal navigasi. Ngengat sendiri tak berevolusi di sekitar lampu terang. Ngengat berkembang dengan cahaya di bumi yang berasal dari bulan, matahari, dan bintang-bintang jauh. Dalam perilaku yang disebut orientasi melintang, beberapa serangga yang dinavigasi dengan terbang pada sudut konstan relatif tertarik pada sumber cahaya yang jauh, seperti bulan. Tetapi, di sekitar lampu buatan manusia seperti api unggun atau lampu teras, sudut pada sumber cahaya berubah seiring dengan terbangnya ngengat. Sumber cahaya ini membingungkan ngengat, sehingga ngengat menjadi silau karena cahaya dan entah bagaimana menjadi tertarik. Teori lain yang telah diajukan untuk menjelaskan ketertarikan ngengat jantan terhadap lilin didasarkan dari indera penciumannya. Ada bukti bahwa penciuman mungkin pada beberapa kasus diperantarai dengan pendeteksian spektra inframerah dari sebuah bahan dan spektra inframerah dari api lilin kebetulan mengandung garis-garis emisi yang mirip dengan frekuensi getar feromon ngengat betina, sehingga ia tertarik pada api lilin. Beberapa ngengat pada keluarga Tineidae seringkali dianggap sebagai hama, karena larvanya memakan bahan kain seperti baju dan selimut yang dibuat dari serat alami, seperti wol dan sutra. Namun, mereka biasanya tidak memakan material yang dicampur dengan serat buatan. Lalu, kapur barus adalah penangkal ngengat yang paling sering digunakan dan dianggap cukup efektif. Namun, ada kekhawatiran akan pengaruhnya pada kesehatan manusia. Beberapa ngengat juga berguna dan diternakan, seperti contohnya ulat sutra, larva dari ngengat domestik Bomyx mori. Ulat sutra diternakan untuk diambil kepompongnya dan dijadikan kain sutra.